urusan hukum antara dua pengacara ternama Indonesia, Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea, makin panas di kancah peradilan. Rasman yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman sempat dengan lantang mengungkapkan kemarahannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam sebuah konferensi pers, Rasman bahkan dengan berapi-api menegaskan bahwa dirinya tidak takut dipenjara dan rela mati demi hukum dan kebaikan. Karena ia merasa keberhasilannya selama ini adalah berkat Sang Pencipta dan dia tidak takut dengan pihak-pihak yang mempermainkan hukum. Tidak hanya merasa direndahkan oleh rivalnya, Rasman juga kecewa dengan keputusan majelis hakim yang menolak permintaannya untuk mengadakan sidang terbuka. Kalian pikir saya takut di penjara? No! Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Saya jual ayam, saya jual koran, sejak SMP saya berhasil hari ini karena Allah, dan saya tidak takut melawan manusia karena Allah yang saya takuti, dan saya tidak takut dengan kalian siapapun kalau hukum kalian permain-mainkan. Kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Kalian pikir Rasman ini takut? No! Kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Al-Firdin dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Saya Rasman Arif Nasution, orang kampung yang dihina-hina oleh si Hotman, yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Saya memang orang miskin, Hotman. Kau boleh kau bilang kau kaya, tapi di mata saya kau bukan siapa-siapa. Kelakuan pengacara dan si Rasman itu norak, ya. Kalau soal gelar doktor, aduh, saya udah doktor dari puluhan tahun lalu. Itulah norak. Ya norak lah. Kasusnya pun kasus-kasus kecil, ya norak. Jadi makanya orang-orang kayak gitu saya cuek aja. Tapi karena dituduh penjahat seks, dituduh ada kelainan seks, ya gue nggak ada maaf lagi. Istilahnya itu no point of pretend. Gue akan kejar kau secara hukum sampai dia terdakwa dan benar terdakwa. Rasman juga blak-blakan menuding bahwa hakim di negara ini tidak netral, dan itulah alasan mengapa dirinya tidak menuruti keputusan hakim. Dia merasa dicurangi dalam proses hukum yang berjalan. Menurutnya, pihak-pihak yang berurusan dengan hukum seharusnya belajar dari kasus-kasus sebelumnya, dan bahwa kasus ini hanya akan selesai jika dirinya dipenjara. Rasman juga mengeritik lama waktu yang dibutuhkan untuk membawa kasus ini ke pengadilan, yang menurutnya adalah perkara sepele dan seharusnya sudah selesai sejak tahun 2022. Kasus ini sejak tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua BN? Apa tidak belajar dengan kasus Zano? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak boleh dihukum, penjarakan Rasman. Nah, selesai kasus ini. Teman-teman wartawan mau tahu kan alat bukti kami apa kan? Alat bukti yang Bang Hotman apa? Justru kami terdakwa, kami nggak takut untuk di live. Kok hakimnya pula yang takut untuk di live? Benar nggak? Ada apa kira-kira sama hakimnya? Dugaan saya loh ya, dia sudah terima sesuatu. Ya saya minta KY segera periksa hakim tersebut. Hotman Paris dalam melakukan
dugaan pelecehan seksual menakut-nakuti Iklim Hakim dengan pengakuan bahwa dia adalah orang yang sangat ditakuti di Indonesia. Disegani. Karena Iklim Hakim ini orang yang lemah dan orang biasa, akhirnya dia menyerahkan sawah sepetaknya kepada Hotman Paris dengan berbagai trik dan intrik. Lalu karena perjanjiannya tidak sesuai, sawah sepetaknya hanya dihargai 4,5 juta. Dari beberapa kali sawah sepetaknya digarap oleh Hotman Paris, makanya beliau Iklim Hakim datang ke Bang Rasman untuk meminta perlindungan hukum. Lantas entah bagaimana sepulangnya dari konferensi pers, ya, Iklim Hakim dengan Bang Rasman Nasution, lalu dia berubah dan membuat berita dan cerita seakan mereka berpacaran yang romantis. Ini kezaliman yang luar biasa yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris dan Iklim Hakim. Selain Rasman, salah satu tim kuasa hukumnya, Firdaus Owiwobo, juga menjadi sorotan lantaran sempat naik ke atas meja persidangan saat kericuhan terjadi. Namun, yang membuat publik heran, Firdaus justru mengaku bahkan bersumpah bahwa dirinya juga tidak mengetahui mengapa peristiwa itu terjadi. Dia turut menyindir Hotman jarang bersidang dan menuding hakim yang memimpin sidang kasar serta tidak adil. Firdaus menyebut saat itu kliennya dalam posisi teraniaya hingga ia refleks untuk melindunginya. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Karena itu masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya itu. Saya akan menjadi orang kafir-kafirnya kalau saya bohong. Walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Tapi saya nggak tahu cara saya naik bagaimana. Karena itu posisi sempit. Di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya, mengagitasi pikiran saya. Dari mulai proses persidangan, saya sudah komplain dengan Ibu Sofiatun itu, hakim. Karena dia kasar sekali, tidak menunjukkan dirinya sebagai hakim yang mulia, dan mencederai persidangan, tidak imbang, tidak adil. Nah, karena tidak adil ini maka kami protes beberapa kali. Kami dianggap anak TK, padahal kami profesor, doktor, dan magister hukum. Di mana keadilan bagi kami sebagai pembela kuasa daripada klien kami? Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Karena saya udah panik lihat klien saya itu udah dicekek, dianiaya oleh jaksa dan orang yang pakai batik, 2 orang itu. Orang nggak jelas mungkin. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Adakah SOP pamdal Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya? Kenapa menganiaya klien saya? Tidak izin kepada kami yang saat itu ada di depan mereka. Apapun tindakan kalian harusnya izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Jadi saya rasa tindakan klien kami Bang Rasman itu hal yang wajar di setiap peradilan, di setiap persidangan. Jangan kaku sekali. Hotman ini ketahuan jarang sidang, seringnya piknik. Makanya dia ini kaget melihat orang seperti itu. Jadi persidangan itu biasa. Kalau ada penuntut dengan yang dituntut itu diskusi setelah sidang itu biasa. Wanti-wanti saya kepada penganiaya klien saya yang pakai batik ini, entah ini orang dari mana ya, mengaku karyawan Mahkamah Agung, mencederai persidangan ya, memprovokasi ya. Kalau klien kami tidak ada tindakan, jangan euforia. Kalian justru yang menganiaya klien kami ya, mengeroyok yang dimari dan pasal 170 KUHP. Ya, jaksa juga sama, memperkusi saya dengan kalimat yang tidak pantas, menonjok meja saya. Ini juga akan saya laporkan ke komisi kejaksaan. Menelisik balik ke belakang, perseteruan Rasman dan Hotman sudah bergulir sejak 2 tahun silam.
Kala itu Rasman muncul dengan Iqlim Hakim, mantan asisten Hotman, dengan tudingan adanya pelecehan seksual. Namun setelah itu Hotman mengambil tindakan hukum dengan pasal pencemaran nama baik. Ia bahkan menuding bahwa Rasmanlah yang mengatur semua kebohongan untuk menjatuhkan dirinya. Bang Rasman ini ya, dari sejak pemeriksaan di kepolisian itu kooperatif. Di kepolisian kooperatif, di kejaksaan kooperatif, hingga di pengadilan kita nggak pernah nggak datang. Yang tidak datang itu Iqlim Hakim. Itu aja nggak diambil tindakan kok. Ya kan? Artinya tanpa izin, tanpa pemberitahuan yang jelas, ya kan? Tidak datang, itu aja nggak diambil tindakan kok. Dalam BAP Hotman itu disampaikan Bu Ida tadi bahwa apa yang disampaikan Kim kepada saya, Iqlim Hakim, bahwa dia dibawa ke Mall Kelapa Gading, sampai di sana dia dipaksa. Di situ di keterangannya bahwa Hotman mengakui mereka check in di apartemen Moy. Betul ya? Betul. Kalimatnya di situ tegas terkait dengan yang disampaikan Bu Ida, yaitu mengatakan bahwa saya kecewa kenapa buah dadanya keras. Kurang perhatian apa itu? Kalau kalian tidak menampung, kami akan ungkap ini semua. Supaya tahu istrinya, supaya tahu anaknya, supaya tahu astrinya, supaya tahu rakyat Indonesia, supaya tahu Bapak Presiden, supaya tahu Mahkamah Agung. Apa ini harus dilindungi? Jangan. Kau pikir ada orang yang takut di penjara dan mati? Syahid saya membela ini. Iqlim Hakim, duit tidak punya saya bantu, baju tidak ada saya beli, tidak ada duit saya kasih. Bilang susah, istri saya kasih makan enak-enak. Itu ada Bu Ade, Bu Edi juga ketemu dia. Setelah dengan saya, dia dapat pacar ulang tahun pengakuan Faris Donggowi ke saya. Faris Donggowi mantan kuasa hukum dia, pengganti saya, mengakui diperiksa di Polda bahwa benar kuasa itu dicabut dari saya dan ada surat kuasa. Tapi ini tidak bergerak di Barreskrim. Saya malu sebenarnya bantu Polri hari ini, malu saya. Tapi saya tetap tegak lurus karena saya yakin Pak Kapolri, Pak Irwasum, Kabar Eskrim, kalian bisa benahi Polri untuk presisi. Kisru antara dua tokoh hukum tersebut bukan hanya menjadi topik hangat di ruang sidang, tetapi juga di media sosial. Warganet pun turut berkomentar dan memihak, menjadikan pertikaian di antara Rasman dan Hotman semakin viral. Salah satunya hadir dari Deddy Corbuzier yang menyoroti saat gelang Rasman yang terpental karena menggebrak meja dan kembali masuk ke pergelangan tangannya. Sambil tertawa, Deddy seolah takjub dengan posisi gelang yang kembali ke tangan Rasman secara ajaib. Suami Sabrina Khairunisa itu bahkan menyamakan gelang Rasman seperti tameng Kapten Amerika yang bisa kembali ke pemiliknya. Ini sih ajaib. Maaf saya tidak pakai baju lagi, tapi saya tidak tahan harus buat video ini. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali, saya tidak pernah melihat keajaiban atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman, gokil. Lihat. Saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Perhatiin sekali lagi gua slow mo ya, lihat. Itu gelang lompat, balik lagi ke tangan, celup. Celup, nempel lagi kayak perisai Kapten Amerika, coy. Now that's magic. Gua serius puluhan tahun jadi mentalist, jadi magician. Gua nggak tahu caranya gimana, rahasianya gimana.
But that's amazing, Bang Rasman. Gokil. Gokil, sumpah keren. Ini adalah perlawanan para lawyer terhadap hakim yang menganggap dirinya paling hebat, tapi banyak koruptor dan disuap dan masuk penjara, bahkan 1 triliun. Saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, baris krim, kejaksaan sampai peradilan. Saya benar, demi Allah. Tak hanya Deddy Corbuzier, Nikita Mirzani juga memberikan komentar atas sikap Rasman di persidangan. Menurutnya, bahkan menyebut Rasman tidak punya pikiran dan hanya ingin viral dengan segala cara, meski tidak pantas sekalipun. Melihat komentar sang seteru, Rasman balik menyindir dengan aksi Nikita yang pernah meluapkan emosinya di persidangan, bahkan membanting mic sebelum pergi meninggalkan ruangan. Harusnya Kejaksaan Agung ya Bang ya? Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan tadi Bang Hotman sama Pura-Pura Ninja sangat amat ricuh. Harusnya diberi sanksi agar ada pengacara naik ke atas meja. Agar Rasman dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Seharusnya seperti itu kan, nggak boleh sampai ada yang naik ke meja teriak-teriak depan hakim, jaksa gitu kan, harusnya nggak boleh. Rasman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya kan, kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup, cuman kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan, dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima, akhirnya teriak-teriak gitu. Kan Hotman bilang tragedi terburuk di dalam dunia peradilan, bahkan ngomong lagi Nikita Mirzani, oh Rasman itu begini-begini, pelakunya dia nih. Kita nggak pernah memelihara kemunafikan dalam diri kita. Lihat ya, kemarin kami dianggap kita harus tunduk kepada hakim. Kalau bukan karena kecewa, kita tidak mungkin melakukan itu. Bahwa tidak ada yang mengamankan Nikita Mirzani. Jelas dia lempar mic, itu jelas pengerusakan. Dia lempar berkas, jelas penghinaan. Dia robek. Nggak ada yang mengamankan. Loh kok saya megang bau si Hotman? Terus dibilangnya bau saya banyak, tangan saya banyak virus. Hotman, aduh, kau udah pasang 3 ring, saya belum, insya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sadar kau, saya akan buka potret. Mungkin dia terlalu berat menghadapi saya dari segi strategi, knowledge, mindset, brain. Karena saya memang orang bawah, bos.